Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas PKWU ya. Kita membahas terkait dengan perhitungan BEP. Ini masalah siswa ya. Karena ketika memahami pengertiannya aja mudah. Tapi ketika menerapkan sebuah rumus dan apa kebermanaan dari BEP ini terhadap perhitungan dalam kegiatan penjualan atau pembelian barang itu mungkin agak kesulitan. Kayaknya kita bahas terlebih dahulu dan sampai tuntas seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan. Oke, ini yang kita bahas ada 4. Pengertian BEP, komponen BEP, pendekatan matematisnya atau matematikanya, terus yang keempat perhitungan BEP contohnya. Oke, pengertian BEP kemarin kita sudah bahas bahwa BEP itu adalah titik impas atau titik pengembalian modal. Kita tidak untung atau tidak rugi atau hasilnya adalah 0. TR kurangi TC hasilnya 0, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita tidak balik modalnya kita ramalkan kapan atau kita prediksinya kapan gitu. Kita harus tahu seperti itu dari BEP itu. Oke, di sini ada beberapa contoh ya, ada contoh terkait dengan komponen biaya. Yang pertama gaji di sini. Gaji itu dibayarkan sesuai perjanjian, makanya dia masuknya tetap dan biasanya dibayarkannya tiap awal bulan sebelum dia bekerja. Biasanya kalau meningkatnya itu per tahun atau misalnya ada kenaikan gaji berkala seperti itu. Terus ada upah. Kalau upah di sini dibayarkannya setelah selesai bekerja. Nah, dan biasanya di sini berubah-ubah karena melihat dari daya beli juga seperti itu dan juga pasarannya berapa. Nah, kalau upah berarti masuknya biaya variabel dan biaya yang berubah-ubah. Terus modal kerja. Nah, modal di sini ada biaya sewa, bahan baku, peralatan seperti itu. Nah, kalau sewa maksudnya biaya tetap, bahan baku maksudnya biaya variabel, peralatan maksudnya biaya tetap karena bisa dihitung. Oke. Baik, selanjutnya. Oke, di sini ada bulan pertama sampai bulan ke-8. Asumsinya bulan pertama kita mau memberikan modal. Makanya di sini biaya kita masih lebih besar daripada pendapatan bulan 1 ke bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan kelima kita mencapai BEP, break even point. Makanya bulan 1 sampai bulan keempat itu kita masih rugi atau besaran TC lebih besar daripada TR. Pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, masuk ke bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8 dan seterusnya pendapatan kita atau TR kita lebih besar daripada TC, makanya posisi ini namanya untung seperti itu. Baik, komponen BEP. Nah, ada harga jual. Kemarin kita sudah bahas harga jual setiap unit barang atau jasa ini patokannya adalah harga pokok produksi seperti itu. Harga jual ini harus sifatnya tetap ya, ada ketentuannya kalau BEP itu. Oke, baik. Fixed cost. Nah, fixed cost ini biaya tetap. Contohnya di sini gaji, sewa, penyusutan alat ya, bisa kita hitung. Biaya pajak, asuransi, biaya usaha, beban bunga. Nah, fixed cost itu pengertiannya biaya jumlah pengeluaran cenderung tetap atau tidak tergantung pada jumlah produksi, volume produksi atau penjualan. Baik, selanjutnya variable cost. Nah, variable cost di sini sifatnya berubah-ubah lawannya dari fixed cost tadi. Nah, ini dipengaruhi sifatnya dinamis yang dipengaruhi oleh volume produksi atau volume penjualan. Contohnya bahan baku, upah, kemasan, kerusakan atau perbaikan, distribusi, komisi penjualan. Baik, nah di sini ada pendekatan matematika. Nah, pendekatan matematika sebenarnya rumus dari BEP itu tidak serta-merta ada. Jadi berawalnya dari TR sama dengan TC di sini, seperti itu. Jadi TR kalau dikurangi TC hasilnya 0, itu namanya BEP. Nah, posisi BEP itu TR-nya 0, TC-nya juga 0, harusnya seperti itu. Misalnya TR-nya 1 juta, di sini TC-nya juga harus 1 juta. Makanya BEP imbang. Ya, seperti itu. Rumusnya TR adalah P kali V sama dengan fixed cost ditambah variable cost.
P kali Hi sama dengan fixed cost ditambah, nah rumusnya VC ini adalah V kali Hi. Nah, Hi. Nah, sama dengan P kali Hi. Nah, kita ini V kali Hi ini kita pindah ruas ke sini. Makanya tandanya plus menjadi tandanya min. P kali Hi min V kali Hi sama dengan fixed cost. Nah, sama dengan di sini Hi sama dengan, nah kita keluarkan Hi. Nah, ini sama dengannya dikali ya. Sama dengannya ini dihilangkan karena ini salah. Hi kali dalam kurung P min V sama dengan fixed cost. Nah, rumusnya dari Hi unit atau BEP unit adalah fixed cost dibagi harga kurangi variabel. Fixed cost FC dibagi P kurangi V, seperti itu. Baik, BEP unit rumusnya ini ya. Makanya tadi Bapak ulangi lagi. Oke, BEP rupiah rumusnya ini menggambarkan hasil penerimaan produk dengan kuantitas produk saat BEP. Nah, di sini ada BEP rupiah rumusnya ada 3. Kemarin kan Bapak bilang fixed cost dibagi 1 min variabel cost keseluruhan dibagi TR. TR itu adalah harga kali jumlah unit barang, seperti itu. Nah, BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 min variabel per unit dibagi harga. Sebenarnya ada satu rumus lagi. Ya, ini ya rumus ketiganya, harga kali BEP unit. Nah, ini oke. Nah, kalau ada pendekatan matematis, harusnya ada pendekatan grafik. Nah, ini mohon maaf Bapak belum nulis. Pendekatan grafik sebenarnya ada ini ya, ada perhitungannya. Baik. Nah, kita masuk ke contoh aja. Di sini ada contoh sebuah home industri makanan pembuatan makanan daerah pembuatan putu ayu, setiap produksi menghasilkan 100 kemasan. Nah, 100 produk maksudnya dengan harga jual 12.500 per kemasan. Biaya variabelnya satu kali produksi 625.000, yang 575 adalah biaya produksi dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetapnya 375.000 dan yang 300-nya produksi dan sisanya pemasaran. Tentukan BEP unit, BEP rupiah, dan jika ingin dijual agar perusahaan mendapatkan laba 100.000, cara perhitungannya seperti ini. BEP unit rumusnya fixed cost dibagi harga kurangi variable cost sama dengan 375 dibagi 12.500 kurangi 6.250. 375 dibagi 6.250 sama dengan 60 unit. Jadi ini adalah batasnya. Nggak boleh, BEP itu kalau di bawah BEP berarti rugi, kalau di atasnya berarti kita sudah untung. Oke, BEP rupiah dicari dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost keseluruhan dibagi TR. Nah, sama dengan 375 dibagi 625.000 dibagi, nah TR-nya berarti harganya tadi kan, nah kita lihat harganya adalah 12.500 dikali 100, hasilnya adalah 1.250.000. Nah, seperti itu. Nah, 375 dibagi, ini disamakan penyebutnya, seperti itu. 375 bagi 625 per 625 per 1.250, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 ya, seperti itu. 375 kali 2 aja, hasilnya 750. Sebenarnya ini 750 bukan 75 ya. Nah, laba. Nah, di sini kalau kita ingin laba, otomatis harus lebih besar penerimaan kita daripada biaya. Yang di sini cari adalah Q2-nya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Q2 sama dengan BEP rupiah ditambah untung dibagi harga. BEP rupiah adalah 750 ditambah untungnya adalah 100.000, berarti 850.000 dibagi harga. Seperti itu. 750.000 ditambah 100.000, hasilnya 850 dibagi harganya 12.500. Nah, 12.500 berarti kalau 100.000 aja 8 ya. 100.000 aja 8. 8 kali 8 hasilnya 64. 64 tambah 4 berarti 68. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 68 bukan 88 ya. Maaf, salah ini ya. Oke, selanjutnya ada contoh lagi.
Sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang, biaya tetapnya di sini 140 juta. Gaji pemilik ini ya. Nah, kita masuk ke rumus saja biar cepat. Fixed cost dibagi harga kurangi variable cost. Nah, ini kalau misalnya nulis variable cost ditulisnya P aja ya kalau misalnya 1 unit ya. Jadi 140 juta dibagi 95.000 dibagi kurangi 75.000 hasilnya 140 juta dibagi 20.000 hasilnya 7.000 rupiah. Tinggal mengalihkan aja kita pakai rumus ini kalau sudah diketahui BP unitnya. 95.000 dikali 7.000 hasilnya 665 juta. Baik. Oke, saya kira kalian sudah mengerti ya. Di sini kalau sudah diketahui BP unit, silakan pakai rumus ini. Ini juga sama. Baik.